Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang patut kita syukuri. Masih sehat, Pak? Alhamdulillah. Dan nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman. Karena nikmat ini memberikan dampak dunia sampai akhirat. Sehebat-hebatnya kehebatan, kekayaan, jabatan, rupa yang kita miliki, nggak ada manfaatnya nanti di akhirat kecuali dilandasi dengan iman. Meskipun imannya sedikit, itu akan memberikan manfaat, apalagi makin kuat. Maka dari itu, untuk pagi hari ini, mari sama-sama kita memotivasi diri kita untuk memperkuat Arkanuddin, 3 rukun agama. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Nah, ini dikenal dengan Arkanuddin, rukun agama. Kalau bicara hadisnya, ya, Bapak Ibu sering dengar hadisnya. Bahkan di masjid ini punya kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Di hadis yang kedua itu ada hadis tentang Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan Islam, mengajarkan agama. Ketika datang kepada Nabi dalam satu hari, rajulun syadidu biyad, siap. Datang laki-laki yang bajunya putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, nggak ketahuan dari mana datangnya, bekas perjalanannya nggak kelihatan. La yu'rafu minna ahadun, kami nggak ada yang kenal tentang orang tersebut. Orang tersebut duduk dekat dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini orang nanya tentang Islam. Sampai dia Rasul menjawab bahwa Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait listata'a ilaihi sabila. Diterangkan kepada Nabi, Islam itu syahadat, salat, puasa, kemudian zakat dan haji. Sadaqta, engkau benar. Dari hadis ini bertanya tentang 3 hal. Yang kedua tentang iman, diterangkan oleh Nabi tentang rukun iman. Lalu yang ketiga, malaikat orang tersebut bertanya mengenai iman, ihsan, maka diterangkan oleh Nabi tentang ihsan, yaitu kaidah di mana engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. 3 konsep ini yang diajarkan Jibril kepada umat yang hadir pada saat itu dan untuk disebarkan. Maka ending daripada pertemuan tersebut, setelah orang itu pergi, maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, ya Umar, atadri man Sa'id? Tahu nggak tuh siapa orang yang nanya? Maka kata Umar bin Khattab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, fa innahu Jibril, itu orang Jibril lagi nyamar jadi manusia. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka dari hadis ini, agama itu pondasinya 3, iman, Islam dan ihsan. Meskipun dalam konteksnya
Jibril bertanya tentang Islam dulu, karena di situ ada konteks syahadat. Syekh Mustafa Dib Al-Lugha dalam Syarah Arba'in Nawawinya memberikan konsep keimanan diutamakan karena syahadat isinya iman. Syahadat itu isinya iman. Baik. Luar biasanya iman ini sampai-sampai tidak diterimanya amal saleh seseorang kecuali dilandasi dengan iman. Dan keislaman seseorang ini bisa jadi cuma Islam tapi belum iman. Ayatnya jelas di surah Al-Hujurat ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Arab Badui, amanna, ya Rasulullah, kami beriman. Qul lam tu'minu, Allah mewahyukan, katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, bahwa kalian ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ada iman, ada Islam. Mungkin ini ada Islam, ada syahadat, tapi pendalamannya yang belum. Pendalamannya yang belum. Kalau bicara Islam, yang lebaran yang Islam. Kalau yang beriman yang puasa. Yang lebaran sama yang puasa banyakan yang mana? Lebaran. Kadang nggak puasa lebarannya, semangat ya, semangat. Itu contoh dasar, contoh ya, salah satu contohnya. Islam tapi belum diakui keimanannya. Dan ini kembali lagi kepada kita, udah diakui belum keimanan kita nih. Kalau bicara Islam, bicara syariat, syarat utamanya syahadat, selesai urusan. Pak, dia jalan ke masjid Pak, tapi dia meninggal nggak pernah ibadah di tempat yang lain, pengakuannya Islam, ya sudah, kita urus dengan cara Islam. Datang dia mau nikah, urusnya ke KUA, Islam caranya. Kalau Islam itu kan nikahnya di KUA. Kalau yang di luar Islam nikahnya di tempat ibadah masing-masing. Pengakuan dari tokoh agama atau lembaga yang menyelenggarakan pernikahan dibawa ke catatan sipil, jelas dalam aturan hukum Indonesia. Kalau ada yang nikah agama, nikahnya di mana? Beda agama di mana nikahnya? Nggak bisa. Catatan sipil hanya mencatat yang seagama berdasarkan undang-undang peraturan MA terbaru. Gara-gara ada pengadilan yang mensahkan pernikahan beda agama, MA mengeluarkan putusan. Gak bisa aturannya begitu. MUI menguatkan dengan himbauan-himbauannya. Jadi diacak-acak awalnya hukum kita ini. Awalnya dibolehkan nikah agama, beda agama. Kalau dibiarkan, maka nikah sesama jenis bisa dilegalkan. Jadi luar negeri itu kan tokoh atau lembaga keagamaan yang non muslim itu melegalkan. Ketika ditanya kenapa kalian melegalkan, ya kalau kami gak melegalkan habis umat kami gitu. Makanya ngalah. Di Islam gak bisa begitu. Baik, balik ke imanan. Konsepnya iman itu diterapkan oleh Nabi dari rukun iman tersebut. Kembali menguatkan bahwa la ilaha illallah, kita beriman kepada Allah, menyatakan tiada Tuhan selain Allah dalam segala hal, meniadakan yang disembah yang diminta kecuali Allah. Konsep dasar keimanan, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kepada
kecuali Allah. Dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta juga kepada Allah. Jangan sampai gara-gara mau menang di pemilu Allah dikesampingkan, pakai pengasihan, pasang susuk. Masih ada? Loh, fakta Pak. Fakta. Indonesia ini termasuk mistisnya paling tinggi di dunia. Film-film horornya menjadi film terlaris. Film terlaris di Indonesia itu film horor. Generasi, ya, lintas generasi ini memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepada hal-hal yang berbau mistis. Ya kadang dulu kita masih kecil, kalau lewat tempat serem, tempat kuburan, diajarin juga mistis-mistis, bukannya doa pang-pang anak bakong mau lewat. Gimana itu? Itu contohnya. Lalu dikuatkan kembali keimanan tersebut. Tidak ada yang perlu disembah kecuali Allah. Memperkuat kembali, mempertahankan keimanan di tengah kondisi zaman yang semakin, ya sudah luar biasa tingkat kecanggihannya, teknologinya. Kita dulu bawa kalkulator, bawa alat bawa telepon, itu beda-beda. Sekarang udah jadi satu. Telepon kita, kalkulator kita, jam, radio, TV. Cuma kulkas doang yang nggak masuk ke situ. Loh, kita nggak bawa jam, bisa lihat handphone, denger radio, ya handphone, setel video. Nah mungkin di antara kita udah mungkin jarang yang nonton TV, berita udah langsung ngeliat kan. Surat kabar berapa banyak yang gugur, Republika tutup, yang cetaknya. Larinya kemana? Digital, online. Nah, untung COVID udah habis. Kemarin mengaji online mulu ya. Online gak ada makanannya lagi ya. Buka puasa online, buka puasa bersama. Ya makan masing-masing, berjumpa juga ya. Perlu dipertahankan keimanan. Dalam hadis itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang kualitasnya. Jaddidu imanakum. Perbaharui terus iman kalian. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak zikir mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, di antaranya Nabi SAW pun menyatakan innal iman la yukhlaqu min jawfi ahdikum kama yukhlaqu thawb. Iman itu akan menjadi usang fi jawfi ahadikum, di dada kalian, seperti usangnya baju. Fasallallahu an yajidda imanakum. Mohon kepada Allah supaya iman ini terus kuat, terus diperbaharui. Kita mohon kepada Allah, ini iman coba. Ya kalau iman lagi tinggi kan semangat ibadah tinggi juga kan. Ini salah satu contoh. Dan diturunkan iman itu. Kita lihat hadis ayat di Al-Baqarah 133, bagaimana Nabi Yakub sangat menekankan keimanan. Ketika Nabi Yakub menjelang wafatnya, apa yang Nabi Yakub katakan, am kuntum syuhada'u idh hadara Yaqubul maut idh qala li ibnihi idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub udah mau sekarat, mau dekat-dekat waktu meninggal, maka beliau berkata kepada anaknya, li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat? Kalau aku wafat, kalian mau menyembah siapa? Kalau aku wafat, kalian masih berpegang teguh gak kepada
syariat, kepada akidah yang benar. Gampangnya begitu. Bukan yang kita khawatirkan setelah nanti kita nggak ada, anak kita nanti tinggal di mana, makan apa, kerjanya bagaimana. Kalau kekhawatiran kita ekonomi, maka anak dibekali kekuatan ekonomi, pendidikannya, kemudian dikasih channel untuk dia kerja, dia usaha. Supaya apa? Nanti ketika kita sudah tua, anak bisa hidup dengan mapan. Kekhawatiran itu dibentengi dari sekarang. Tapi kalau penekanannya akidah, maka dibentenginya dengan iman, ilmu agama. Makanya penting seperti itu, ilmu agama ditekankan. Dan pada jalur yang benar, jangan mentang-mentang bagus doang. Bagus tahu-tahu anak dimasukin Al-Zaitun, repot juga ya. Itu penekanan pertama tentang iman dikuatkan. Yang kedua, rukun agama syariat atau Islam. Nah, dalam hadis tersebut penekanannya syahad dalam rukun Islam tuh. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syariat yang wajib tidak banyak, Maka dari hal ini, ketika Islam bicara syariat, jangan ditakut-takutin. Mari kita kembali kepada syariat Islam. Waduh, potong tangan nih. Bicara syariat, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat. Jadi jangan bicara hal-hal yang seolah-olah kejam dan sebagainya. Ya Allah, ini syariat. Sholat itu syariat. Jadi jangan terlalu ada orang-orang yang fobia terhadap Islam. Enggak terlalu terlalu ketakutan ketika mendengar istilah syariat. Ya syariat ya sholat, ya syariat ya puasa, itu syariat. Dalam hukum Islam pun pembicaraan mengenai aspek pidana itu sedikit. Malah yang lebih banyak aspek perdata kalau bicara hukum. Ayat yang terpanjang dalam Quran itu bicara mengenai hutang. Itu ayat terpanjang di surah Al-Baqarah bicaranya mengenai hutang. Itu syariat. Kalau nggak diatur hutangnya repot. Itu kan karena nggak diatur hutang oleh dengan cara yang baik, maka akibatnya umat Islam banyak terlilit hutang. Data yang kami terima itu ada sekitar 10 triliun masyarakat Jakarta punya hutang online pinjol. Kalau di total 10 triliun. Coba Bapak buka handphone itu kadang ada SMS masuk, ada penawaran, lagi nonton YouTube, ada kredivo muncul atau iklan-iklan lain, pinjaman online, bunga 1% dan sebagainya. Cuma modal KTP langsung ditransfer. Satu perusahaan 5 juta, pindah lagi perusahaan lain dapat 50 juta. Kalau nggak mampu bayar hutang, tutup hutang makin banyak, ada yang sampai bunuh diri. Konteks dalam Islam kalau mau hutang ada saksi, pinjol nggak pakai itu, selesai urusan. Suaminya nggak tahu, warga nggak tahu nagih dan kolektor. Syariat nggak dipakai, aturan nggak dipakai. Nah, maka kalau ketika bicara syariat secara mutlak, secara usul, secara dasar, telah jelas dalam surah Al-Jathiyah pun Allah menyatakan, "Tsumma ja'alna 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha, ikutin itu syariat. Kami jadikan 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan syariat dalam segala urusan aturan agama. Ikuti syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun.
Jangan kau ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti akalnya saja tanpa ilmu agama, tanpa hati nurani. Jangan pakai akal doang. Hormati LGBT, mereka juga manusia. Ini manusia kita hormati. Tapi kalian itu menjunjung tinggi hak asasi. Ketika mereka sakit, kalian tinggal begitu saja. Itu kalau lihat data LGBT itu salah satu konsumen obat paling banyak ya para penganut LGBT itu kalau berobat sampai puluhan ratusan juta, menguntungkan perusahaan-perusahaan obat. Maka didukung oleh beberapa lembaga termasuk dari PBB menggelontorkan 100 miliar lebih untuk kampanye LGBT di Asia. Kemarin untung nggak jadi di Indonesia. Kalau jadi repot. Dia bicara asasi tadi tapi tidak pakai akal. Perlu diterapkan kembali bagaimana penerapan syariat, sholatnya yang benar. Ini penerapan syariat, kita nggak usah bicara jauh-jauh dulu. Syariat penerapan sholat yang benar. Ketika itu terjadi khilafiyah itu lain persoalan. Yang penting masih sama benar. Yang penting masih benar. Contoh kasus Az-Zaitun kan bukan masalah lain juga, di antaranya itu penerapan syariatnya nggak sesuai. Sholat dicampur, sopnya laki-laki perempuan. Pakai dalil di Mekah juga nyampur. Kapan emang udah pernah lihat? Orang dia pergi hajinya di mana dia pergi hajinya? Indramayu, tanah suci. Bapak Ibu yang udah pernah ke sana kan tahu bagaimana begitu azan berkumandang itu di pelataran Ka'bah itu dipikirin semua yang perempuan nggak ada di depan situ belakang tuh aturannya. Siapa yang nyuruh nyampur? Kecuali tawaf, lain urusan. Pakai akal. Dibenerin kembali syariatnya. Bagaimana penjabaran tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Terjadi ijtihad baru. Kalau nggak pakai ijtihad baru, maka berantakan. Contoh tentang lontar jumroh, wajib haji. Zaman Nabi nggak ada pakai 3-4 lantai. Perkara baru, muhdats, bid'ah hasanah. Kalau nggak pakai bid'ah hasanah, kumpul-kumpulan lagi kita lontar jumroh. Betul kan? Kalau nggak pakai bid'ah hasanah, itu yang namanya lontar jumroh di satu titik saja. Kayak apa? Kan sekarang udah 3 lantai, dibuat jalurnya. Jadi istilah tabrakan itu kumpul-kumpulan bisa diatasi. Ya perlu adanya seperti itu. Kalau bicara bid'ahnya hasanah konteksnya. Masjidil Haram diperluas. Zaman Nabi berapa sedikit diperluas. Beberapa masjid kan sudah hampir hilang. Masjid-masjid yang lama dan masjid kucing itu kan dihilangkan. Semua diperluasan di Masjidil Haram. Kalau enggak makin sempit lah. Dibatasin aja sampai 4 juta, kita ngantrinya sampai 28 tahun. Di Jakarta Barat 28 tahun, DKI 28 tahun. Itu sudah diperluas. Coba kalau nggak diperluas, syariat butuh pengembangan. Yang terakhir, penerapan akhlak perlu dikuatkan. Nabi SAW memberikan penekanan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, kita menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kita dalam segala urusan. Sepanjang hidup kita isinya ibadah, maka sepanjang hidup itu pula kita merasa diawasi Allah. Tingkatan kedua, Allah pasti melihat kita. Ketika kita merasa sedang bersama Allah, tapi kita yakin tahapan keduanya tuh Allah pasti melihat kita. Jadi nggak ada lagi maksiat yang sembunyi-sembunyi
kalau ini diterapkan. Kepada Allahnya bagus, kepada sesamanya bagus. Kalau satu aspek saja kepada Allahnya bagus, kepada sesamanya tidak bagus, maka nanti masuk kategori orang yang bangkrut, muflis. Orang yang pahala ibadah mahdonya banyak, tapi urusan dengan manusianya pun banyak yang jelek-jeleknya. Akibatnya ketika dia dihisab, di sidang, ada pengadilan akhirat, bagus sholatnya, puasanya, sedekahnya bagus, tapi menggunjing, memfitnah, membuat kerusakan terhadap sesamanya, dilakukan fitnah, dilakukan pemukulan, penumpahan darah, ada harta yang diambil dan tidak diberesin di dunia, tidak dimaafkan, tidak ganti rugi, di akhirat jadi masalah. Itu pahala sholatnya, pahala puasa, haji dan sebagainya bisa habis gara-gara akhlak kepada manusianya jelek. Maka penerapan ihsan akhlak ini perlu ditekankan kembali. Etika, yang pintar makin banyak, jangan sampai etika pun berkurang. Ada aturannya, kita capek-capek modal dana negara habis untuk memilih anggota dewan, jangan sampai anggota dewan udah kepilih lagi sidang main judi, kan begitu, merepotin kita juga. Penerapan etika, akhlak, terjadi kemerosotan akhlak. Dari data yang ada, bagaimana generasi muda kita kemerosotannya makin tinggi. Pembunuhan, durhaka kepada orang tua gara-gara gak dibeliin motor, gak dibeliin handphone. Terus juga banyak dulu tingkat ketakutan, ketaatan kita kepada orang tua itu tinggi. Sekarang makin merosot. Manjanya kita kepada anak cucu kita tuh makin tinggi. Kemandiriannya makin kurang. Maka perlu ditingkatkan kemandiriannya. Dulu kita sekolah jarang yang diantar ya. Jarang ya. Sekarang untuk apa itu antri? Salah satu penyebab kemacetan itu ketika ada sekolah yang muridnya diantar, satu murid satu mobil, macet itu. Beberapa sekolah kita perhatikan. Coba kalau diterapkan adanya bis sekolah atau kendaraan yang mengantar, pasti bikin macet itu. Pasti bikin macet. Jam masuk dan jam keluar. Nah, satu orang, satu murid, satu mobil. Apalagi yang motor, pasti macet. Coba kalau muridnya jalan kaki, gak terlalu. Nah, ini sebagai contoh penerapan akhlak. Maka akhlak terbaik yang perlu kita contoh adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulia akhlak zahir dan batin. Lisannya terucap baik, hatinya pun terlintas baik, gak ada suudzonnya kepada orang. Akhlaknya baik. Kalau waspada masuk urusan kondisi yang beda ya. Nah, dari tiga aspek ini perlu kita kuatkan kembali bagaimana keimanan kita kepada Allah, penerapan syariat ibadah kita, dan akhlak-akhlak kita yang perlu terus diperbaiki dan diperbagus zahirnya dan batinnya. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk terus memperkuat hal itu hingga Allah memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja.